Kebakaran hebat melanda gedung-gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Kobaran api melumat bagian sisi luar gedung. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Api merembet dari satu lantai ke lantai lainnya. Petugas mengerahkan 40 unit pemadam kebakaran dan ratusan personil untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala angin kencang dan tingginya gedung. Petugas mengerahkan 2 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api di lantai atas gedung. Ratusan petugas keamanan dan sejumlah ambulans juga bersiaga di lokasi. Api dapat dijinakan setelah proses pemadaman berlangsung selama 4 jam. Dugaan sementara api berasal dari lantai 11 gedung yang sedang direnovasi. Kami masih akan memastikan, tadi ada yang menyampaikan berawal dari lantai 11, di mana di lantai 11 itu sedang melakukan renovasi. Namun untuk memastikan sumber api, tentunya nanti baik dari saksi-saksi dan Puslapfor, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang akan turun dan dapat menentukan sumber titik api dan penyebab api tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas damkar mengevakuasi seorang pria dari gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar. Korban langsung mendapatkan penanganan medis. Sesaat setelah api dapat dijinakan, petugas mengevakuasi seorang pria dari dalam gedung Bapenda DKI Jakarta. Korban yang belum diketahui identitas ini mendapatkan penanganan medis dari petugas PMI sebelum dievakuasi ke rumah sakit. Santai, Bang. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran gedung Bapenda, kita bergabung dengan rekan Selena Yahya dari kawasan gedung Bapenda DKI Jakarta. Selena, apa informasi terbaru dari tempat Anda melaporkan? Selena. Ya, Novel dan juga pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan situasi terkini dari Bapenda Jakarta, memang api sudah sepenuhnya padam dan sudah melalui masa-masa pendinginan. Dan kalau bisa kami informasikan juga untuk di lantai 11 sampai dengan 16 dari gedung Bapenda Jakarta ini memang hangus terbakar akibat kebakaran yang terjadi di malam tadi. Dan dapat kami informasikan juga untuk mobil pemadam kebakaran di area ini hari ini dan siang ini dan sore ini memang sudah tidak ada. Namun pihak kepolisian dari Inavis juga sudah mengecek dari gedung Bapenda ini untuk didokumentasikan beberapa puing-puing yang terlihat di sekitaran Bapenda Jakarta. Kemudian di jam 15.30 tadi memang Puslapfor Polri telah mendatangi tempat kejadian perkara di Bapenda Jakarta hari ini dan akan melakukan olah TKP yang terus kami pantau untuk penyebabnya sendiri. Dan saat ini memang masih berlangsung proses dari olah TKP yang dilakukan dari Puslapfor Polri. Sementara itu, Novel. Baik, terima kasih Selena atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, upaya penataan kawasan Pasar Baru Kota Bekasi kembali dilakukan untuk menertibkan aktivitas pedagang kaki lima dan parkir liar. Namun proses penertiban yang dilakukan petugas diwarnai penolakan dari sebagian pedagang dan warga. Rekaman video memperlihatkan ketegangan saat petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan menertibkan pedagang kaki lima dan parkir liar di kawasan Pasar Baru Kota Bekasi. PT Mitra Patriot yang ditunjuk sebagai pengelola pasar menyatakan penataan dilakukan agar pedagang beraktivitas di area pasar yang telah disediakan, serta pengelolaan parkir berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terkait adanya dugaan hambatan dalam proses penataan, pengelola pasar menyatakan telah menyampaikan laporan kepada Polres Metro Bekasi Kota.
Kami tentunya akan melakukan himbauan kepada para pedagang kaki lima yang saat ini masih berjualan di trotoar ataupun di pinggir jalan sepanjang Jalan Juanda maupun M. Yamin untuk bisa segera bersama-sama pedagang lainnya masuk ke dalam Pasar Baru Kota Bekasi sehingga dapat berjualan dengan nyaman, tidak diganggu oleh ormas, tidak ada pungutan liar. Semua retribusi yang dibayarkan adalah resmi kepada kami BUMD Mitra Patriot yang mana untuk mendukung pendapatan asli daerah Kota Bekasi supaya semakin meningkat. 3 bulan setelah kapal tongkang pengangkut batu bara karam di perairan Pangandaran, perkembangan kasus ini masih menjadi sorotan. Berbagai pihak mendesak pemerintah mempercepat hasil uji laboratorium serta mengusut penyebab insiden tersebut. Kapal tongkang yang mengangkut sekitar 8.000 ton batu bara karam di perairan pantai Sukaresik Kabupaten Pangandaran. Lokasi karam yang berdekatan dengan kawasan konservasi penyu memunculkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Menurut Yayasan Raksa Bintana, keterlambatan hasil uji laboratorium mempengaruhi langkah penanganan dan kegiatan konservasi. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama DPRD berencana membentuk satuan tugas untuk memperkuat koordinasi penanganan. Pengawalan atau lidik dari APH ya, aparat penegak hukumnya selama proses ini berjalan, juga kami tuntut untuk melakukan lidik secara sungguh-sungguh, jadi tidak ada main mata antara APH dengan pihak perusahaan atau dengan pihak manapun gitu, untuk tegak lurus lidik di kasus ini gitu, di dalam perkara ini. Karena ini meskipun kita bicara mengenai kebencanaan atau misalkan kecelakaan, tapi tidak menutup kemungkinan adanya dugaan kelalaian di dalamnya. Pemirsa, puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri di Magelang, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Para korban mengaku mual usai makan nasi kuning berisi acar, telur hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Candi Mulyo dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mobil ambulans silih berganti membawa para korban yang mengalami mual-mual, lemas hingga muntah-muntah. Tercatat 20 anak yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih dengan gejala yang sama. Diduga para pelajar tersebut keracunan makanan, namun 5 diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Ada 20 pasien yang kami tangani di IGD RSUD Merah Putih dengan status 5 yang sudah pulang karena setelah dilakukan observasi dan pengobatan sudah dinyatakan stabil dan diperbolehkan untuk pulang. Salah satu keluarga korban keracunan mengaku mengeluhkan sakit perut usai menyantap nasi kuning berisi acar, telur, hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Rasanya di rumah ya? Ya, tadi jam berapa tadi? Jam berapa ya? 3 apa jam berapa ya? Katanya habis makan apa, Bu? Makan itu nasi kuning apa ya? Kuning. Oh. Dari sekolah atau di mana makannya? Di sekolah. Pihak rumah sakit sudah mengambil sampel muntahan untuk diperiksa di laboratorium. Penyebab pasti keracunan siswa ini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan datangi SDN 026 Bojongloa, Kota Bandung pasca penyegelan yang dilakukan oleh ahli waris. Meski terkendala berbagai hal, Farhan tegas mengatakan pasang badan demi pendidikan agar anak-anak bisa kembali sekolah dengan nyaman. Aktivitas belajar mengajar di SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung kembali